keutamaan berdoa dan sholat pada akhir malam. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqul, man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah." Rabb kita yang maha suci lagi maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memenuhinya. Dan siapa yang memohon ampunan taubat kepadaku, maka aku akan mengampuni." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga An-Nasai. Seperti biasa teman-teman sekalian, yang pertama potongan hadis ini, yang Nabi SAW mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Dimaksud dengan turunnya Tuhan kami atau Tuhan kita yang maha berkah dan maha tinggi. Kalimat Nabi SAW yanzilu mengisbatkan atau menetapkan sifat turunnya Allah. Jadi ini menetapkan ada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah lebih mengetahui seperti apanya, karena tugas kita mengimaninya. Dan tidak boleh kita mengalihkan maknanya, mengatakan bukan Allah yang turun tapi rahmatnya misalnya, karena Nabi SAW memastikan dengan bahasa yang jelas, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Berarti Tuhan kita turun yang maha tinggi dan maha berkah. Jadi ini bahasa turun ini adalah menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mulia, mendatangi kita. Ya, mirip dengan hadis yang sebelumnya sudah kita jelaskan, bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Telah datang kepadaku Tuhan." Kemudian potongan yang kedua, kulla lailatin, setiap malam. Kalimat kulla laila berarti tidak tertinggal satu malam pun dari malam-malam dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi. Dan ini juga menandakan tiap harinya, tiap malamnya Anda punya peluang untuk bertemu dengan Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bermunajat tentunya kepadanya walaupun tidak melihat secara zat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak terlihat oleh makhluknya di dunia, tapi akan terlihat di akhirat nanti. Allah maha besar, maha kuasa. Allah sudah memang memasang hijab antara dia dengan hambanya di dunia ini. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Hal tara rabbak?" Apakah anda melihat Tuhan anda pada saat sedang mi'raj ke langit? Maka jawaban Nabi SAW, "Allahu nurun ala nur anna arah." Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Juga Nabi Musa AS sempat bertanya, memohon kepada Allah agar diperlihatkan atau melihat Allah. Dia mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Dalam Al-Quran diceritakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Kau tidak akan pernah bisa melihatku, tapi kalau kau tetap berfikir masalah itu, lihatlah ke gunung-gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung-gunung itu bisa menerima kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabal, pada saat Allah dengan kemahasempurnaannya ya ingin datang ke gunung itu, ja'alahu dakka, maka hancur lebur gunung itu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun akhirnya pingsan. Pada saat dia terkaget, dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian nanti di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Kemudian kalimat selanjutnya, ilas sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, ke langit dunia pada saat tertinggal sepertiga malam. Kita ambil dulu potongannya di sini, ilas sama'id dunya. Ada riwayat juga menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis langit. Dan Nabi SAW di beberapa riwayat menyebutkan langit di atas kepala kita ini yang paling dekat dengan kita dikenal dengan sama'id dunya. Sama'id dunia gitu ya. Karena di atasnya itu ada langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, dan seterusnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk di ayat 3-nya yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, tibaq, bersusun. Ya. Kemudian juga dalam surah Naba Allah SWT berfirman, "Sab'an shidada." 7 lapis langit yang sangat kokoh. Juga tentunya
Nabi SAW menggambarkan pada saat beliau sedang mi'raj ke langit, beliau menggambarkan kalau di langit pertama ketemu dengan Adam, terus saja ketemu dengan Nabi-Nabi sampai di langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim, sewaktu tertinggal sepertiga malam. Yang dimaksud dengan sepertiga malam, sebagian ulama menggambarkan, misal maghrib kita jam 6 sore misalnya, subuh jam 5 pagi, contoh saja ini. Berarti ke jam 5, ini kurang lebih 11 jam. Nah 11 jam ini teman-teman dibagi 3. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 11 atau 12 jam kalau kita hitungnya. Kalau kita hitung 12 jam, berarti 4 jam terakhir sebelum subuh. Dari jam 5 mundur 4 jam. 5, 4, 3, 2. Mulai jam 2 atau jam 1 malam sudah masuk sepertiga malam. Lalu yang menjadi inti bahasan kita sebenarnya dari hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yaqul may yad'uni fa astajibalah." Siapa di saat ini yang mau meminta kepadaku supaya aku berikan kepadanya. "Wa may yas'aluni fa'utiyah." Dan siapa yang berdoa kepada aku terima pada saat ini, dan siapa yang meminta kepadaku, minta apa saja selama kebaikan, aku akan penuhi. "Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah." Dan siapa yang memohon ampun, aku akan mengampuninya. Ya, jadi ada 3 penawaran dari Allah Sang Pencipta kepada kita semua, dan itu terjadi di setiap malam, yaitu siapa yang memohon, meminta, silakan, aku akan berikan. Berdoa. Siapa yang khusus meminta tolong, maka aku penuhi. Siapa yang memohon ampun, aku akan maafkan. Ini kalau kita simpulkan ketiganya, sebenarnya berbicara masalah doa. Dan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memohon hajat kita, menyampaikan kebutuhan yang kita harapkan Allah penuhi, dari makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pasangan hidup, anak-anak, kebutuhan kita. Termasuk kebutuhan akhirat, minta masuk surga dan seterusnya. Sisi yang lain kita juga minta kepada Allah agar dilindungi dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Seperti misalnya fitnah, ya, penyakit. Juga dalam doa kita seringkali kita panjatkan juga agar dimaafkan kalau kita punya kesalahan. Supaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, Sang Raja yang sebenarnya ridho dengan kita. Ini semua kita simpulkan dia masuk dalam doa. Dalam doa. Baik teman-teman, kita akan coba bedah lebih dalam tentang masalah ini, karena doa ini memang sebuah ibadah, bahkan dia inti dari ibadah. Kita coba sama-sama membuka, kalau Anda bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphone Anda, buka surah Ghafir, surah nomor 40, ayat 60. Surah nomor 40, ayat 60. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Artinya, dan Tuhanmu hai Muhammad telah bertitah, berkalam, berdoalah kepadaku. Niscaya aku atau akan ku perkenankan. Niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku atau menyembahku, akan aku masukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Ayat ini sangat jelas. Memang fokus ke masalah doa tadi. Doa ini teman-teman curhat kepada Allah. Bahasa lain saya, manja kepada Allah. Allah mau kita manja kepadanya. Tanda kutip ya. Merengek, mohon. Bahkan Allah suka kalau hambanya terus memohon kepadanya. Walaupun nikmat itu sudah diberikan. Tamak terhadap rahmat Allah, bagian daripada syariat kita. Misal, kita sehat, kita minta agar kesehatan itu ditambah. Kita kaya, minta kaya itu akan ditambah. Kita sudah punya pekerjaan, keturunan, pasangan, minta diberkahi. Tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Fatihah saja kita kalau sholat sering mengulangi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Doa terus, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dipandu berikan jalan yang benar gitu. Dan di sini juga Allah memastikan, berdoalah kepadaku, niscaya aku atau akan kuperkenankan bagimu. Sebaliknya, Allah justru murkah kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, seakan-akan tidak butuh dengan Sang Pencipta. Tentu Allah raja yang berbeda dengan raja-raja manusia. Raja manusia, makin orang tidak minta padanya, dia makin senang. Karena dia berharap hartanya tidak berkurang misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Dia justru menyuruh kita untuk mohon kepadanya. Dia suruh kita tamak terhadap rahmatnya. Makanya Allah justru marah kalau kita tidak berdoa. Dianggap sombong oleh Allah SWT. Makanya dikatakan, innal ladzina yastakbiruna
an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong terhadap berdoa kepadaku, menyembah kepadaku, maka pasti aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Baginda Nabi SAW mengingatkan masalah doa, mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Jadi kalau Anda sudah sering berdoa, berarti diikuti dengan keimanan Anda kepada Allah, otomatis. Nah, mungkin Anda memanjatkan sesuatu yang Anda tidak yakin, gitu kan? Karena arti kata keberadaannya Allah SWT. Kemudian juga dengan berdoa, berarti memang Anda sudah minta kepada pemilik segala sesuatunya. Karena kalau kita sehat, yang miliki kita Allah, yang miliki kesehatan itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahnya Allah. Kalau kita sakit, maka yang miliki kita Allah, yang miliki juga ya, penyakit itu adalah Allah, yang bisa menyembuhkan juga Allah. Juga Anda dari sisi yang lain, yang ketiga adalah menolak semua sesembahan selain Allah. Otomatis, ya. Anda tidak perlu berdoa lagi, memohon kepada selainnya. Juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Siapa yang tidak memohon kepada Allah, justru Allah murka padanya. Juga dalam riwayat Tirmidzi disebutkan Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Doa ini teman-teman sekalian, baik Anda lihat jawabannya atau belum Anda lihat jawabannya, tetap dia ibadah. Anda akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi nggak ada keraguan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar coba menjelaskan bahwa Imam At-Taibi berkata, sebaiknya hadis Nu'man secara bahasa artinya berdoa menunjukkan, hadis Nu'man tadi itu hadis tentang masalah doa itu adalah inti ibadah, ya. Siapa yang tidak berdoa maka Allah murka padanya. Ya. Kata beliau, harusnya difahami artinya berdoa menunjukkan sikap berendah atau berserah diri dan membutuhkan Allah, karena tidak dianjurkan ibadah selain berserah diri dan tunduk kepada pencipta serta merasa butuh kepada Allah. Oleh karena itulah Allah menutup dengan firman-Nya, sungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku. Dalam ayat ini orang yang tidak mau tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut dengan orang yang sombong, sehingga berdoa mempunyai keutamaan di dalam ibadah, dan ancaman bagi mereka yang tidak mau berdoa adalah hina dina. Disebutkan dalam Fathul Bari, jilid 11, halaman 98. Ada hal yang perlu Anda tahu dalam berdoa teman-teman, ada namanya tahapan berdoa. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang muslim pun di muka bumi ini berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya. Gak ada doa yang Anda panjatkan yang Allah tidak jawab. Akan tetapi, kata Nabi SAW, bisa melalui salah satu dari 3 tahapan atau 3 hal. 3 keadaan. Yang pertama, Allah berikan langsung di dunia seperti permintaannya. Misal, ya Allah sembuhkanlah aku, maka Allah sembuhkan. Ya Allah beri aku rezeki, tiba-tiba dapat rezeki. Ya. Allah langsung memberikan jawabannya. Atau, kata Nabi SAW, Allah hilangkan kesusahan yang menimpanya. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah menitikberatkan mengatakan, seseorang misalnya berdoa, ya Allah sembuhkanlah anakku. Lalu ia berkata, aku sudah berdoa selama 10 tahun tapi Allah belum berikan atau belum menerima. Ini kekeliruan, kata beliau. Karena bisa saja tanpa doa maka anak itu jadi lebih parah atau mati. Tetapi dengan doa kepada Allah yang Maha Pemurah, hilanglah musibah yang akan menimpahnya. Yang ketiga, Allah simpankan untuknya pada hari kiamat yang Allah gantikan dengan pahala yang banyak. Dalam sebuah athar disebutkan, sesungguhnya hamba-hamba yang rajin berdoa akan menemukan pahala yang melimpah pada hari kiamat. Maka pada saat itu mereka berharap bila semua doa mereka di dunia, ya, kepada Allah yang Maha Sempurna terlambatkan jawabannya dan diterima pada hari kiamat karena besarnya mereka dapatkan. Pada saat Allah yang Maha Pemurah menerlambatkan jawaban doa Anda di dunia, karena itu semua karena Allah Maha mengetahui lebih baik dan lebih tahu yang terbaik. Ibaratnya seperti bila anak minta izin kepada orang tuanya atau minta kepada orang tuanya lebih tahu mana yang terbaik buat anaknya. Jadi kalaupun misalnya anaknya mau minta mohon izin kepada orang tuanya akan jalan dengan fulan atau fulana, dan orang tua tahu anak yang diajak jalan ini buruk, narkotika lah, pezina lah, apalah segala macam itu. Saya yakin sehebat apapun anak Anda memohon, retorika apapun yang digunakan Anda tidak akan berikan. Izinkan, karena Anda tahu itu. Ini ibaratnya saja, gitu kan. Saking dahsyatnya doa, sampai kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidak akan mungkin ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sementara takdir Allah SWT kita sudah tahu, tidak akan mungkin berubah, gitu ya. Tapi Nabi SAW sampaikan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, doa itu kalau dipanjatkan, maka dia bersaing ke langit dengan takdir. Maka bisa ini mengalahkan ini atau ini mengalahkan ini.